Ayat inti renungan malam ini di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 berkata, "Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat." Apa hubungan ayat inti renungan malam ini dengan judul "Dengan Satu Hati"? Jawabannya kita sudah dengarkan dalam renungan malam kemarin. Murid-murid Yesus dan juga pengikut Yesus telah menunggu kecurahan Roh Kudus atau Roh Yesus Kristus selama 10 hari. Dan setelah 10 hari penyelidikan hati dan pemeriksaan diri, jalan pun dipersiapkan bagi Roh Kudus atau Roh Yesus untuk memasuki bait-bait jiwa yang telah disucikan dan dikuduskan. Ketika para murid mencapai kesatuan hati tanpa persaingan, Roh Kudus dicurahkan dan mereka menjadi satu hati dalam kesaksian mereka menyaksikan akan kebangkitan Yesus Kristus. Hasilnya, ribuan orang bertobat dalam sehari dan setiap hari bertambah dengan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Hal yang sama bisa terjadi sekarang ini jika kita meninggalkan perselisihan dan bersatu dalam doa serta penyerahan diri kepada Allah. Apa yang harus kita lakukan? Dalam Last Day Event, halaman 190, paragraf 1 berkata, "Ketika para pekerja memiliki Kristus yang tinggal dalam jiwa mereka, ketika semua keegoisan telah mati, ketika tidak ada persaingan, tidak ada pertikaian untuk supremasi, ketika kesatuan terwujud, ketika mereka menguduskan diri, sehingga kasih satu sama lain terlihat dan terasa, maka curahan kasih karunia Roh Kudus akan sama pastinya turun atas mereka, sebagaimana janji Allah tidak akan pernah gagal sedikit pun." Bagaimana caranya memiliki Kristus tinggal di dalam jiwa? Caranya adalah dengan menerima Roh-Nya. Selanjutnya masih dalam paragraf yang sama. Namun, ketika pekerjaan orang lain diabaikan, agar para pekerja dapat menunjukkan keunggulan mereka sendiri, mereka membuktikan bahwa pekerjaan mereka sendiri tidak menunjukkan ciri khas yang seharusnya. Allah tidak dapat memberkati mereka. Kita melihat betapa pentingnya sebagai anggota jemaat atau kelompok dengan sehati, bahkan sepikir dan sejiwa, untuk mengabarkan Injil, dan Tuhan memberkati mereka. Demikian juga Tuhan akan memberkati kita. Oleh sebab itu, hendaknya kita memohon roh hujan akhir itu. Dalam renungan malam ini, Ye shall receive power, halaman 287, paragraf 5 berkata, "Hendaknya mereka memohon dengan iman akan berkat yang dijanjikan, dan itu akan datang. Pencurahan Roh Kudus pada zaman para rasul adalah hujan awal, dan hasilnya sungguh mulia. Namun, hujan akhir akan lebih melimpah." Apa janji bagi mereka yang hidup di akhir zaman ini? Mintalah hujan daripada Tuhan pada akhir musim semi. Tuhanlah yang membuat awan-awan pembawa hujan deras, dan hujan lebat akan diberikannya kepada mereka, dan tumbuh-tumbuhan di padang kepada setiap orang. Zakaria 10 ayat 1. Kita harus memohon kecurahan roh hujan akhir, yaitu Roh Kudus, Roh Yesus Kristus. Kebenaran tentang hujan akhir ini penting kita ingat dan pahami, sebab hujan akhir dan hujan awal adalah sama. Roh Kudus, Roh Yesus Kristus yang dicurahkan pada hari Pentakosta adalah roh yang sama yang dicurahkan pada hujan akhir di zaman kita sekarang ini. Pencurahan Roh Yesus Kristus pada zaman para rasul digambarkan sebagai hujan awal dan hasilnya sungguh mulia, dan sekarang ini digambarkan sebagai hujan akhir, dan hasil hujan akhir akan lebih melimpah. Roh nubuat di dalam The Review and Herald tanggal 2 Maret 1897, paragraf 1 berkata, "Sebagaimana embun dan hujan diberikan terlebih dahulu untuk menyebabkan benih berkecambah dan kemudian mematangkan panen,
Demikian pula Roh Kudus diberikan untuk meneruskan dari satu tahap ke tahap berikutnya proses pertumbuhan rohani. Pematangan biji-bijian melambangkan penyelesaian pekerjaan kasih karunia Allah dalam jiwa. Dengan kuasa Roh Kudus, citra moral Allah harus disempurnakan dalam karakter. Kita harus diubahkan sepenuhnya menjadi serupa dengan Kristus. Hujan awal sebagai gambaran dari pencurahan Roh Kudus di awal langkah rohani, yaitu ketika seseorang dibangkitkan dalam iman, diteguhkan, diperlengkapi untuk melayani dan bertumbuh. Lebih lanjut, dalam buku yang sama, paragraf 2 berkata, hujan akhir yang mematangkan panen bumi melambangkan kasih karunia rohani yang mempersiapkan gereja untuk kedatangan anak manusia. Namun, jika hujan awal belum turun, tidak akan ada kehidupan. Tunas yang hijau tidak akan tumbuh. Jika hujan awal belum menunaikan tugasnya, hujan akhir tidak dapat menghasilkan benih yang sempurna. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, hujan akhir sebagai pencurahan Roh Kudus akhir zaman yang menyempurnakan karakter orang percaya agar siap dipanen atau dipanggil pulang saat kedatangan Kristus yang kedua kali. Tanpa hujan akhir, usaha rohani manusia sia-sia karena panen tidak akan siap untuk disabit, yaitu proses pertumbuhan tidak bisa diselesaikan sampai sempurna. Ini melambangkan perkembangan kebajikan Kristen yang terus-menerus, kemajuan yang terus-menerus dalam pengalaman kehidupan kekristenan kita. Banyak orang telah gagal menerima hujan awal. Mereka belum memperoleh semua manfaat yang telah Allah sediakan bagi mereka. Mereka berharap bahwa kekurangan itu akan dipenuhi oleh hujan akhir. Ketika anugerah yang paling melimpah akan dilimpahkan, mereka berniat untuk membuka hati mereka untuk menerimanya. Mereka melakukan kesalahan besar. Pekerjaan yang telah dimulai Allah di dalam hati manusia dalam memberikan terang dan pengetahuannya harus terus berlanjut. Setiap individu harus menyadari kebutuhannya sendiri. Apa yang kita butuhkan agar kita dapat memperoleh hujan akhir, yaitu kecurahan Roh Kudus atau Roh Yesus Kristus? Selanjutnya, dalam The Review and Herald, tanggal 2 Maret tahun 1897, paragraf 14 berkata, yang kita butuhkan adalah pengaruh Roh Kudus Allah yang menghidupkan, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Berdoalah tanpa henti dan berjaga-jagalah dengan bekerja sesuai dengan doa-doa Anda. Saat Anda berdoa, percayalah, andalkan Allah. Inilah saatnya hujan akhir, ketika Tuhan akan mencurahkan rohnya yang berlimpah. Bertekunlah dalam doa dan berjaga-jagalah dalam roh. Kita memohon dengan doa yang tanpa henti. Berjaga-jaga dan bekerja, percaya dan andalkan Allah. Apa yang dapat kita lakukan sekarang ini? Testimonies to Ministers and Gospel Workers, halaman 511, paragraf 2 berkata, setiap orang harus menjaga dirinya terpisah dari dunia yang penuh dengan kejahatan. Kita tidak dapat berjalan dengan Allah untuk sementara waktu, lalu berpisah dari persekutuannya dan berjalan dalam percikan api yang kita nyalakan sendiri. Harus ada ketekunan yang teguh, ketekunan dalam tindakan iman. Kita harus memuji Allah, menyatakan kemuliaannya dalam karakter yang benar. Tak seorang pun dari kita akan meraih kemenangan tanpa usaha yang gigih dan tak kenal lelah, sepadan dengan nilai tujuan yang kita cari, yaitu hidup yang kekal. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, betapa pentingnya kecurahan roh hujan akhir, roh Yesus Kristus dalam kehidupan kita sekarang ini. Marilah kita berdoa dengan tekun setiap waktu, berjaga-jaga dan bekerja, agar kita dan orang lain siap untuk dipanen dan disabit pada kedatangan Yesus yang kedua kali. Kiranya
Roh Yesus Kristus memenuhi hati kita, menyucikan kita, dan menjadikan kita alatnya yang hidup. Tuhan Yesus memberkati.